Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mulami. NIM saya 41522111004. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil program ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi, kita lanjut ke videonya. Yang pertama-tama, itu di atasnya itu ada namanya header. Header yang saya gunakan adalah include IO stream atau singkatan dari input output stream. Nah, IO stream ini biasanya standar input output yang digunakan pada daftar pada bahasa C++. Oke, terus kita lanjut ke variabelnya. Di program ini variabelnya yang saya cantumkan adalah yang pertama itu adalah integer process. Sebelum itu, apa sih integer, int, char, and float itu? Oke, saya jelaskan. Jadi, integer itu adalah tipe data numerik yang digunakan untuk data atau angka yang sifatnya bilangan bulat, bukan yang pecahan, kayak bukan 2,5, tapi cuma 5, gitu. Nah, sedangkan char itu adalah singkatan dari karakter, yaitu tipe data yang digunakan untuk memasukkan huruf-huruf. Oke. Yang ketiga ada float. Float itu adalah sama dengan kayak integer, tapi bedanya float itu adalah tipe data numerik yang digunakan untuk bilangan pecahan. Bisa pecahan, bisa juga bilangan bulat. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi yang saya masukkan itu untuk program ini adalah yang pertama itu ada integer process, integer print, integer process number, integer menu number i sama dengan 2, char untuk back, floatnya untuk panjang, lebar, hasil, dan luas. Oke, kita lanjut ke mainnya. Jadi di mainnya ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat menu. Jadi di soal tersebut kita disuruh buat menu untuk dua pilihan. Jadi yang pertama itu ada cetak luas dan cetak bilangan. Nah, untuk menampilkan itu, jadi kita harus menggunakan tipe data code. Kode code. Code itu untuk menampilkan. Jadi kita menampilkan ini dan hasil lagi. Kalau kita run, nah dia akan memunculkan menu cetak luas, cetak bilangan. Oke. Nah, sedangkan chain itu untuk menginput data yang kita perlukan atau data yang digunakan untuk user untuk menjalankan sesuatu. Oke. Jadi gitu kurang lebih. Ya. Next, kita lanjut ke yang switch case-nya. Jadi di case sesuai dengan menu yang tadi, kita memiliki dua case. Yang pertama itu cetak luas dan yang kedua itu cetak bilangan. Oke, kita beda cetak case yang pertama dulu. Jadi di case pertama ini kita disuruh buat tentang cetak luas, yaitu cetak luas persegi panjang. Nah, persegi panjang rumusnya apa sih? Panjang kali lebar. Jadi kita disuruh buat program luas panjang kali lebar. Jadi di sini yang pertama kita harus membuat tampilan code. Code itu adalah tadi mencetak kata-kata yang ada di tanda dua kutip ini, kutip 2. Nah, jadi kita masukkan nilai panjang, cin salam panjang, terus masukkan nilai lebar, cin salam lebar. Nah, hasilnya itu kemana sih? Jadi hasilnya itu kita buat di proses. Nah, proses ini adalah fungsi. Fungsi itu adalah jadi kita ini buat tampilannya. Nah, sedangkan ini buat ngejalaninnya. Jadi ngejalaninnya itu untuk ibaratnya kayak itu tampilan luarnya nih, badannya. Nah, sedangkan proses itu buat otaknya yang menjalankan suatu program. Nah, jadi di integer process itu yang di case pertama hanya membutuhkan
luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, jadi luas itu adalah variabel yang baru. Jadi panjangnya dan lebarnya itu dikali kata bintang ini. Jadi kalau seandainya kita jalankan, nah kita coba. Oke, pilihan yang nomor 1. Ya. Nah, di sini dipilih masukkan nilai panjang. Contoh kita pilih 20. Nah, lanjut masukkan nilai lebar. Kita anggap 5. Jadi, nah, luas persegi panjang adalah 100. Ya, benar. Sesuai dengan itu 20 kali 5 adalah 100. Nah, habis itu dia mengarah ke print. Print itu buat apa? Untuk menghasilkan hasil hitung-hitungan yang kita sudah buat di proses tadi. Jadi code sama dengan code luas persegi panjang ini yang ditulis ini. Nah, dan itu dia luas. Luas itu adalah hasil hitung-hitungan yang tadi kita input. Nah, panjang kali lebar kan tadi. Jadi 20 kali 5. Nah, itu adalah luas. Jadi luasnya kita tarik ke sini dan ditunjukkan jadi hasilnya luas persegi panjang adalah 100. Oke. Next case yang kedua. Tadi yang cetak luas sudah selesai. Nah, sekarang cetak bilangan. Di case 2 itu kita disuruh buat cetak bilangan yang gimana kalau seandainya genap kita buat 246 sampai seterusnya ke bawah. Sedangkan kita kalau menginput bilangan ganjil, kita akan membuat piramid dengan 1, 3, 5, 7. Nah, jadi di case 2 ini kita langsung aja code pilihan yang dipilih adalah cetak bilangan. Itu buat menampilkan di dalam program. Oke, jadi kita run. Contoh kita run. Nah, kita pilih nomor 2. Nah, di sini pilihan yang dipilih adalah cetak bilangan. Masukkan angka. Nah, dimasukkan angka ini adalah chain number. Oke. Habis itu kita pilih 7. Contoh kita pilih 7 atau yang ganjil 5 mungkin. Ya. Nah, di sini akan diproses oleh dengan proses number. Nah, proses number ini adalah di fungsi yang di paling bawah. Jadi, cara membacanya, jika number itu adalah angka yang kita input, dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 0, alias tidak ada sisa 1 atau berapa, maka while dan jika i sama dengan kurang dari 50, maka cetak i. Nah, i-nya itu berapa? Tadi i-nya di sini itu adalah 2. Jadi 2 kurang dari 50 adalah benar, true. Jadi kita cetak 2. Maaf. Ini kita contohnya awal. Sorry. Kita seumpama genap dulu. Oke, kita mulai dengan maaf. Nah, cetak bilangan kita pilih nomor 2. Masukkan angka, anggap kita pilih angka genap. Mungkin angka 4. Nah, kerja. Nah, hasilnya dia akan adalah mengatur 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai seterusnya sampai 50. Nah, di case 2 ini akan diproses di chain number. Di proses number. Nah, proses number tadi itu yang saya pengen jelaskan adalah jika number angka yang diinput, ini kan saya masukkan 4, dibagi 2 sama dengan 0, maka itu akan masuknya true. True akan menjalan ke bawah, while yang ini. Nah, jika i sama dengan i kurang dari sama dengan 50, maka cetak i. Nah, i-nya tadi itu kan 2. I yang dasar, i yang awal, i sama dengan 2. Nah, akan dicetak i 2. Nah, ini 2 yang pertama. Nah, yang kedua setelah itu i sama dengan i plus 2.
Jadi I-nya itu 2, 2 ditambah 2, 4. Nah, 2 tambah 2 itu 4, jadi dicetak 4 di sini. Balik lagi ke atas, 4. 4 dibagi 2 sama dengan 0. Betul. Nah, I-nya itu sama dengan 4 karena tadi di sini udah berubah jadi 4. 4 kurang 50. Ya, benar. Cetak I 4. Cetak. Nah, terus I tambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi begitulah sampai seterusnya hingga 50. 50 masuk, masih masuk. Nah, sedangkan 50 plus 2 itu 52. 52 dibagi 2 hasilnya 0. Nah, tapi jika masuk ke wal ini, apakah 52 lebih kecil dibanding 50? Jawabannya false. Jadi tidak masuk ke sini. Jadi stop sampai di 50. Nah, lanjut yang kedua. Jikalau kita milihnya angka ganjil, bentar, saya rangkai. Nah, ke nomor 2, pilihan dipilih cetak bilangan. Jika yang kita masukkan itu angka ganjil, jadi kita pencet yang kelima. Nah, dia akan membuat piramida 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5, 7, dan 7. Nah, kenapa bisa gitu? Jikalau di proses numbernya ini tadi udah yang genap, jika number dibagi 2 sama dengan 0, maksudnya apapun yang dibagi dengan 2 hasilnya 0, tidak ada sisa. Jadi dia masuknya ke yang pemrograman kode yang genap ini. Sedangkan kalau hasilnya ganjil, dia masuk ke else ini. Nah, dia masuk ke for integer J sama dengan 1. Nah, jika J kurang dari 7, J-nya itu kan 1. Jadi 1 kurang dari 7 itu true. True itu jadi masuk ke for yang bawah ini. Nah, jika K sama dengan J, tadi kan J itu 1, berarti K sama dengan 1. Jika K kurang dari 7, berarti 1 dikurang 7. Itu benar, cetak K. Nah, terus dia cetak nih 1. Oke. Next. Naik dia. Jadi K sama dengan K plus 2. Jadi 1 tambah 2 itu 3. Nah, dia cetak 3 K. Nah, dia balik lagi ke atas integer K. K sama dengan J. Nah, J yang terakhirnya, K yang terakhirnya itu adalah 3. Nah, 3-nya itu 3 kurang dari 7. Jadi turun dia ke bawah. K sama dengan J. Sedangkan K kurang dari 7. 3 kurang dari 7. Betul, ini 3 udah. Nah, K plus 2. Jadi hasilnya 5. Dicetak. Code K, cetak K jadi 5. Begitu juga yang 7. Jadi udah 5 turun ke bawah. Naik lagi ke atas. 5 sama dengan J. K itu 5 dikurang dari 7. Nah, itu true apa false? True. Jadi kita cetak K. Nah, jadi hasilnya 5. Nah, 5-nya itu K plus 2. Jadi hasilnya 7. Kita cetak 7. Nah, balik lagi ke atas. 7 kurang dari sama dengan 7. Benar. Nah, tapi kalau K sama dengan K plus 2, itu hasilnya jadi 9. Otomatis yang dimasukin ke sini 9 kurang dari 7 itu false. Jadi dia langsung ke cetak handle ini. Nah, dia code handle ini. Jadi dia buat spasi ke bawahnya lagi. Nah, lanjut ke yang ini. Tadi kan udah sampai sini terakhir. Nah, sekarang
sekarang J sama dengan 1, jadi J sama dengan J tambah 2, jadi hasilnya 3. 3 itu kurang dari 7, itu true, jadi turun ke bawah. K sama dengan J, J nya itu tadi 3, 3 kurang dari 7, benar, true, kita cetak di sini 3. Nah, terus 3 ditambah 2, 3, K sama dengan 3 ditambah 2 itu 5. 5 itu sedangkan kurang dari 7, jadi kita cetak 5. Nah, balik lagi ke sini, K sama dengan K plus 2, nah hasilnya itu 7. Nah, 7 kurang dari sama dengan 7 gak? True, betul, dicetak 7. K sama dengan 7 plus 2, nah itu udah 9. 9 kurang dari 7, kurang dari sama dengan 7, jawabannya false, jadi dia langsung handle. Handle itu artinya spasi ke bawah. Nah, sekarang dari J nya itu tadi kan 3 J nya, jadi 3 plus 2 sama dengan 5. 5 kurang dari 7, benar. Nah, ini 5 kurang dari 7, itu dia cetak 5. 5 plus 2, K sama dengan K plus 2 itu adalah 5 tambah 2 itu 7. Nah, 7 itu kurang dari sama dengan 7, nah cetak 7. Nah, kalau ditambah 2 lagi, 7 ditambah 2 9. 9 itu adalah kurang dari sama dengan 7, itu false, jadi dia langsung handle lagi. Nah, dia langsung naik ke atas, jadi langsung 5 plus 5 sama dengan maksudnya J sama dengan J plus 2. J nya itu tadi 5, 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Nah, 7 itu masuk dari ke for yang bawah. K sama dengan J, J nya tadi 7, berarti K sama dengan kurang dari sama dengan 7, itu true, jadi langsung cetak 7. K sama dengan K plus 2 itu udah 7 tambah 2 itu udah false, karena 9 itu kurang dari sama dengan 7, jadi dia akan berhenti sampai di 7. Oke, jadi false, piramidanya sampai 7. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang do or while. Jadi saya membuat program, jikalau kita sudah mengerjakan, kita sudah memilih nomor 1, kita bisa memilih lagi bilang menu yang lainnya. Contohnya kita pilih nomor 1, enggak, masukkan nilai tadi 20, lebarnya 5, oke, jadi 100. Nah, di sini ada ingin memilih menu lagi, kita bisa memilih antara yes or no. Nah, pembahasannya itu jadi sengaja kita buat dari case 1 yang tadi saya jelaskan, dan case 2 saya jelaskan. Itu ada namanya break. Break itu buat pembatas gitu. Pembatas antara case 1 dan case 2. Nah, itu ada pilihan go to back. Back-nya itu adalah yang di bawah ini. Back adalah code ingin memilih menu lagi yes or no. Chain back. Back-nya itu yang huruf yang kita mau input, yes or no, ya atau nay. Nah, jikalau back-nya itu adalah sama dengan y, dia akan balik lagi ke do. Nih, do, ketampilan menu yang atas. Dan jika dia memilih n itu kan berarti hasilnya false, jadi dia akan turun ke bawah, yaitu code alias terima kasih. Jadi kita coba, jika kita pilih Y, dia akan kembali lagi ke menu. Nah, sedangkan kita pilih cetak bilangan 2, terus masukkan angka, contoh tadi kita ganjil 7. Nah, jikalau kita milih huruf N atau no, dia akan selesai programnya alias terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Oh ya, tadi saya ada yang kelewat. Nah, ini ada default. Default itu adalah jika pilihan kita tidak ada,
maka dia akan mengeprint code pilihan tidak tersedia. Oke, kita coba. Nah, di sini kan pilihan cuma ada 1 dan 2. Jikalau kita milih selain 1 dan 2, maka dia akan kembali ke default ini. Nah, contoh kita pilih 3. Next. Nah, dia akan milih pilihan tidak tersedia. Muncul pilihan tidak tersedia. Nah, jadi seperti itu tampilan dari hasil program saya. Sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.